Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah join dalam Zoominar yang diadakan oleh 180 Generation. Saatnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Charlotte Priyatna. Ibu Charlotte Priyatna, waktu dan kotak Zoom saya persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Mohon maaf ini ada keterlambatan, saya baru selesai dari booster ya. Jadi memang tadi ada kesempatan booster, jadi cepat-cepat ke Siloam dan baru tiba. Bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk membicarakan tentang bagaimana nih kita dealing dengan anak remaja. Ya, ini pasti Bapak Ibu yang hadir ini yang anaknya remaja ya. Jadi memang saya tahu ada masa-masa tidak mudah. Ya, ini seperti kayak kita ngelewatin arung jeram. Lalu arung jeram itu ada bagian-bagian yang menegangkan. Ya. Nah, mendidik anak saya ingatkan seperti pohon. Ingat pohon kurma. Pohon kurma tuh bawahnya akarnya harus 5 tahun. Jadi kalau menanam benihnya 5 tahun itu belum kelihatan, baru kelihatan pohonnya. Jadi selama bertahun-tahun, jadi dia membuat akar. Kita tuh mendidik anak kayak gitu. Kita nggak bisa ngelihat hasilnya. Jadi satu hari nanti baru kelihatan hasilnya setelah proses kita ikuti. Ya, ingat pohon kurma itu bisa sampai 100 tahun. Dia berbuahnya saja umur 19 tahun. Nah, mungkin dengan metode sekarang pasti bisa dipercepat ya. Jadi, mendidik anak itu butuh waktu. Sama ya, seperti kepompong, mau jadi kupu-kupu, Anda tidak bisa menolong dengan menggunting kepompongnya. Lalu gunting kepompong, lalu kemudian mempercepat keluarnya si kupu-kupu. Kupu-kupu ini hanya bisa badannya besar tapi sayapnya masih kecil. Jadi memang tidak bisa dikarbit. Pasti butuh waktu, apalagi kalau sudah terjadi luka-luka, ya mau tidak mau ya ada proses menyembuhkan. Konfliknya 5 menit, tapi ngeberesinnya 5 bulan. Ya masih mending 5 bulan, kalau 5 tahun. Jadi memang butuh waktu itu harus dilalui oleh orang tua. Ya, saya kasih lihat satu klip ya. Ini dibuat oleh anak dari teman saya.
Kalau tidak sekarang, kapan waktunya? Ya. Jadi tantangan saat ini memang ketidakhadiran ayah. Karena ayah yang sibuk. Lalu ibu kewalahan. Sehingga anak terlantar. Orang tua sibuk, anak dibesarkan oleh pihak ketiga. Oleh asisten rumah tangga, atau oleh nenek, kakek yang punya value yang berbeda. Sejak kecil sudah diberi electrical babysitter, ketergantungan gadget dan medsos. Ditambah dengan tuntutan akademik yang semakin berat. Jadi tantangan-tantangan ini tidak mudah dihadapi oleh anak-anak generasi saat ini. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil SD, pulang sekolah saya pasti akan ketemu dengan mama saya. Yang artinya saya selalu bertanya, "Ma, hari ini masak apa? Masak apa?" Gitu ya. Jadi itu yang saya ingat pertanyaan pertama ketika ketemu. Kalau sekarang mungkin situasi berbeda ya. Bisa catering atau si mbak yang masak. Jadi masalah dan konflik itu normal, khususnya ketika anak-anak kita remaja. Ketika dia beranjak menjadi remaja, ada konflik di antara orang tua dan anak. Tapi melarikan diri dan menyibukkan diri, itu bisa berakibat fatal. Jadi, ayo kita lewatin aja masa ini. Masa yang mungkin 6 tahun, ya, atau mungkin 3 tahun dilewati. Karena kalau Anda tidak mau melewati masa-masa ini, maka akibatnya jauh lebih fatal. Jadi nggak apa-apa, proses ini memang saya tahu tidak mudah, tapi bersabarlah karena Anda sedang diuji. Ya. Nah, jadi untuk konteks saat ini, kita coba lihat.大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边进啾，另一边出。我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。知道吗？马甲，阿公。你看奶奶，她讲得多爽啊！我看我们被淹死了，他们都不知道为什么。唉，大人说了那么多话，为什么不明白多了就很难消化的道理呢？有时候我们真想把话说清楚一点。没有你看你还顶嘴，你话很多哦。妈妈教你是为了要你好，你还没大没小。我们用心良苦，是不想你走冤枉路。刚才我说那么多，你明白吗？你为为什么你不说话？你哑巴！对呀，说什么都要被骂，所以我们慢慢就变成哑巴了。 Ya, jadi memang tidak mudah komunikasi kalau orang tua tidak mengubah pola komunikasinya. Children may never remember what you said. Anak-anak mungkin nggak ingat akan apa yang Anda katakan, tapi mereka selalu ingat apa yang mereka rasakan. Jadi bagaimana mereka merasa kesal, jengkel, atau senang, itu yang akan menetap di dalam memori mereka. Jadi saudara, kita ini orang tua yang now, jadi kita aware akan here and now, jauh lebih penting kesadaran itu daripada kata-kata kita. Diri kita lah. Jadi kita jangan menjadi orang tua masa lalu. Jadi orang tua masa lalu yang kamu tuh udah enak loh dibandingin mama waktu lalu. Mestinya kamu tuh kayak begini. Saudara, kita menarik anak-anak masuk ke masa lalu. Mereka ada sebetulnya untuk masa depan.
Jadi menjadi sahabat, kita mempersiapkan diri. Karena kita tidak lagi menjadi orang tua, tetapi menjadi sahabat bagi anak-anak kita yang sebentar lagi mereka menuju dewasa. Jadi orang tua yang sibuk bekerja saat ini akan jauh lebih sibuk dan kehabisan energi ketika kelak anak-anaknya bermasalah. Jadi kalau Anda tidak mau sibuk demi anak-anak Anda supaya kelak ketika bermasalah mungkin kita tidak akan kehabisan energi. Jadi kita ada pilihan. Mau susah di depan atau mau susah di belakang. Mau nangis sekarang atau nangis nanti. Pasti kita memilihnya mestinya yang sekarang. Karena mumpung masalah itu belum besar. Jadi masalah yang ada orang tua itu tidak mengubah style parentingnya. Kita lihat tadi percakapan ya. Masih aja percakapannya vertikal. Percakapannya kamu harus ini, nggak boleh itu. Jadi tidak belajar memahami anak yang terus berubah dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi anak berubah, orang tua juga harus berubah. Kita lihat di sini bagaimana kondisi anak-anak yang sudah mulai remaja. Ada perbedaannya, ya. Jadi kita sekarang tidak heran ya kalau menghadapi anak-anak remaja yang kok slow respon. Kita misalnya sudah bilang, ayo mandi. Masih nggak jawab, masih tetap cuek. Ayo mandi. Kita udah teriak, udah nadanya tinggi, baru dia bilang, kenapa sih marah-marah? Lalu adiknya bilang, udah dari tadi tuh mama marah. Kenapa menjadi tidak peka? Insensitivity di dalam kepribadian remaja. Rupanya ditemukan bahwa di otak remaja itu mereka mulai terjadi pertumbuhan neuron. Dan di sini ketika tumbuh terjadi deh susah sinyal itu ya. Jadi anak-anak yang beranjak remaja tadinya mereka lebih peka, bisa menilai emosi orang lain. Sekarang ini justru mereka lamban sekali ketika harus menilai itu. Nah, bagaimana kita bisa nyambung sama anak? Connecting with kids, ya. Anda harus memenangkan hati anak. Enggak ada cara lain. 0 sampai 12 tahun Anda menggembalakan hati anak. Tapi mulai remaja 13 sampai 18 sampai 19 Anda harus menangkan hatinya. Selama 6 tahun itu relasi yang harus diperjuangkan. Jadi memenangkan hati itu bukan menyenangkan hati ya. Memenangkan hati berarti Anda mendapatkan kasih sayang dari anak, mendapatkan bagaimana dia memuja Anda, dia respect dengan Anda. Nah, waktu mau mendapatkan ini, mau tidak mau, Anda harus mengalah. Jadi untuk memenangkan hati, Anda harus mengalah. Jadi untuk bisa connect, saudara, ini ibaratnya ya, kalau kita lihat ya, sambungan, supaya bisa nyambung, gimana saudara? Jadi memang not just contact, but connection. Di handphone kita ada berapa banyak, ratusan mungkin ribuan nomor kontak numbers. Tapi itu hanya nomor. Kita tidak melakukan connection. Connection itu dilakukan kalau itu nyambung. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan hati kalau nggak nyambung? Jadi nyambung itu penting sekali. Connect itu penting sekali. Karena kalau kita nggak connect, jadinya korslet. Bisa dibayangkan kalau di dalam relasi kita terus-menerus korslet. Maksud kita A, ditangkapnya B. Baru ngomong baik-baik. Wah, sudah kalimat ketiga, kalimat keempat, udah ribut. Jadi bagaimana supaya connect? Bagaimana supaya nyambung? Ayo, pertama-tama yang harus dilakukan mendengarkan. Harus listening, not just hearing. Hearing tuh bisa mendengar tanpa sengaja. Saya mendengar, oh di depan ada tukang siomay. Oh saya mendengar ada suara piring pecah.
itu tidak sengaja terdengar. Itu namanya mendengar. Tapi kalau mendengarkan, listening, Anda mesti menyimak. Mendengarkan, listen. Harus silent. Jadi kata listen dan silent itu tinggal dibolak-balik. Anda mesti diam, memperhatikan, sehingga Anda bisa mengerti maksud di balik kata-katanya. Jadi ketika mendengarkan, mau tidak mau, saudara-saudara bisa lebih memahami. Yang kedua, ngobrol, bukan ngoceh. Anda diskusi. Ini dialog, bukan monolog. Ngomong, bukan ngotot. Bagaimana nada itu sangat-sangat mempengaruhi komunikasi. Isi berita itu cuma 7%. Tapi nada 38%. Lalu bahasa tubuh 55%. Jadi betapa penting di dalam komunikasi bahasa tubuh dan nada. Karena itu akan menimbulkan interpretasi. Nah, sekarang kan gaya bahasa anak-anak itu kan gayanya sekarang beda ya dengan kita ngomong. Zaman dulu waktu kita masih kecil sama orang tua, mana boleh kita ngotot. Mana boleh kita ngomongnya tinggi-tinggi pakai melotot-melotot. Pasti kita iya, pokoknya iya aja dulu. Anak sekarang lain. Anak sekarang akan, kenapa mama begitu? Kenapa aku nggak boleh? Dia menuntut explanation dari kita. Atau dia juga yang menjelaskan. Dia tidak bermaksud membantah atau melawan, tapi dia bermaksud menjelaskan. Cuma gayanya itu yang membuat kita juga keluar tanduk. Nah, ketika memahami pola perilaku remaja yang seperti itu, kita nggak akan mudah terpancing. Kalau enggak, apa yang terbayang di kita? Waktu dulu kita masih kecil, mana boleh kita ngomong sama orang tua seperti itu. Istilahnya dulu kita ditindas lah. Nah sekarang giliran kita udah jadi orang tua, mestinya kan anak kita bisa seperti yang kita harap. Ternyata kita juga harus memahami. Lalu orang tua ngomong begini sama saya, kalau begitu Bu, dari dulu kita dijepit, sekarang kita dijepit sama anak. Nah, makanya cara pandang kita mesti berbeda, ya. Berbeda bagaimana? Kita hidup di abad yang berbeda dengan anak-anak. Waktu dulu kita dengan orang tua ada di abad 20. Jadi kita grow up di abad 20. Tapi anak-anak kita grow up di abad 21. Dengan tantangan yang berbeda, situasi berbeda. Jadi kita harus memahami itu dulu. Pilihlah relasi, bukan emosi. Pilihlah intimasi, bukan gengsi. Ya, memang segala sesuatu pilihan ya. Nah, di dalam pilihan ini pasti ada yang namanya konsekuensi. Jadi kita pilih yang konsekuensinya, yang jangka panjang, itu baik. Jadi ketika Anda memilih relasi, bukan untuk sekarang. Mungkin sekarang, wah, ya Anda merasa, kok dia masih begitu sih Bu? Tapi itu kita semacam menabung. Jadi satu saat kita akan menuai. Pilihlah intimasi. Mungkin saat ini Anda tidak langsung menuai, takes time. Harus butuh waktu. Tapi percaya saya ketika Bapak Ibu memilih intimasi dan relasi, nggak akan sia-sia. Sesuatu yang dampaknya long term, jangka panjang. Hindari mulut tajam. Kata-kata kita yang tajam. Nggak boleh. Kita menyakiti hati anak-anak akan berbekas di hatinya. Kata-kata kita nancep, dia akan ingat. Sama ketika anak saya ditanya, apa yang kamu ingat ketika kamu masih kecil? Oh, mami ngomel-ngomel, marah-marah. Saya bilang, yang lain dong. Masa nggak pernah ada bagusnya? Ya yang diingatnya cuma itu. Aduh, rugi amat. Sementara pasti ada hal-hal manis, ada hal-hal baik yang kita lakukan. Tapi itu nggak diingat. Tapi kita juga tolak kata-kata kasar dari anak kita. Jadi ketika dia berkata kata kasar, tentu kita minta dia mengulang. Tidak menggunakan kata-kata itu. Biarin deh untuk yang nggak prinsip. Ya, kita jangan
perbanyak konflik. Kalau bisa konflik dibuat sedikit. Kalau bisa ditiadakan konflik itu. Untuk menjaga relasi. Menjaga di masa-masa itu aja. Karena begitu anak-anak kuliah, begitu anak-anak keluar dari rumah, dia akan kangen suasana itu. Dan kita akan nantikan tuh masa-masa di mana dia sadar. Dia udah kurang ajar, dia udah menyakiti hati kita. Tapi saat ini lebih baik kita yang menahan diri. Kalau untuk yang soal prinsip dan tidak prinsip, dari mana? Bagi saya soal moral itu prinsip. Tapi kalau soal barang, kayaknya nggak prinsip deh. Ya, barang sama orang. Lebih penting mana? Ya jelas lebih penting orang. Jadi ayo pilih connect bukan konslet. Ya, yang kedua, bagaimana kita memenangkan hati anak-anak kita. Menolong mereka untuk bertumbuh secara pribadi, personal. Jadi kita melihat anak-anak kita ini bukan, oh ya pada umumnya. Enggak. Anda lihat pribadi lepas pribadi. Kenapa dia beda sama kakaknya? Ya karena beda sifat, beda temperamen, beda karakter. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Oh kakakmu tuh dulu bisa begini, adikmu udah bisa gini. Please deh. Ada yang harus dirubah mindset Anda. Dari yang zaman, waktu kita kecil, ini masih abad 20, saya lahir di tahun 60-an. Jadi berarti dengan generasi sekarang, ya berbeda 40 tahunan, 50 tahunan, yang mana perubahan teknologi itu cepat sekali. Jadi masa lalu kita nggak pernah menjadi masa sekarangnya mereka. Tidak pernah. Jadi kalau yang lalu kita masih menggunakan mesin tik. S1 saya masih pakai mesin tik. Mesin tik tuh mesti dipencet, ditekan. Kalau mau pencet huruf A, keluarnya huruf A. Tapi kalau iPad, itu tinggal disentuh, tinggal digeser. Mau disentuh huruf A, maka keluar auto text. Keluar kata-kata yang tinggal kita pilih. Mau hapus berapa halaman pun itu cuma sedetik. Zaman saya bikin skripsi, mau hapus huruf, itu kita mesti ngetik ulang. Ngetik ulang pakai tip X kertas. Bisa bayangkan coba kalau udah salah ngetik seperti apa. Nah, jadi masa lalu kita nggak pernah menjadi masa sekarangnya mereka. Jadi kita pendatang di masa ini. Yang punya zaman ini, masa ini siapa? Anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan lagi anak-anak, sekarang sudah remaja. Ibaratnya kain dijadikan taplak kekecilan, dijadikan sapu tangan kebesaran. Karena satu kaki sudah masuk masa dewasa, tapi satu kaki masih ketinggalan di anak-anak. Inilah yang disebut masa remaja. Eugene Peterson, pemazmur, mengatakan, masa remajanya seperti embun yang cuman sebentar lalu lenyap. Jadi masa remaja ini kita mesti selamatkan karena cuman sebentar. Kalau Anda bisa menyelamatkan masa ini, maka masa dewasanya hubungan Anda akan baik. Jadi ayolah, nggak ada tuh yang namanya saya benar, kamu salah. Karena kalau kita debat kusir, mungkin Bapak Ibu menang. Karena apalagi pakai pokoknya. Atau kita merasa kita masih punya otoritas. Ya, ada ketika ini satu anak dilarang pacaran sama orang tua. Lalu orang tuanya mengatakan, kamu pilih pacar itu atau kamu nggak usah disekolahkan. Nah, si anak ini suka sekolah, demen sekolah, dan bagi dia sekolah itu penting sekali. Jadi dia lepasin pacar demi supaya bisa tetap sekolah. Cuma yang ada apa? Dia tetap sakit hati. Karena seperti ditukar. Nah, Bapak Ibu, cara pendekatannya sudah tidak bisa seperti itu lagi. Ayo coach, bukan babysitting. Karena mereka memang bukan baby ya. Jadi harus didampingi. Jadi kalau dulu anak-anak masih kecil,
Tadi saya bilang mengembalakan hati anak. Istilahnya menggiring anak. Tapi kalau sekarang memenangkan hati anak, Anda mengiring. Anda mendampingi. Jadi dulu menggiring, sekarang mengiring. Jadi kata-kata yang keras nggak bisa menyentuh hati yang lembut. Tapi kata-kata yang lembut justru bisa menyentuh hati yang sekeras apapun. Jadi kenapa ketika saudara menghadapi anak secara personally, secara pribadi, itu penting sekali. Sentuh hatinya. Anak-anak punya bahasa kasih yang berbeda. Jadi gunakan bahasa kasih mereka. Jadi anak tuh maunya merasa dihargai, dianggap penting, diterima apa adanya, bukan ada apanya ya. Ingat-ingat kita yang pernah jadi remaja. Remaja kan nggak pernah jadi seperti kita. Jadi soft word, kata-kata yang lembut dapat memenangkan hati yang keras. Justru kalau kata-kata yang keras nggak bisa memenangkan hati yang lembut. Jadi saudara butuh rasa aman. Untuk anak-anak bisa terbuka. Dia merasa kalau saya ngomong dimarahin nggak? Atau bisa diterima nggak? Dan dia perlu kepercayaan itu. Dia perlu merasa aman dan nyaman. Jadi kenapa saya dorong orang tua untuk sharing cerita ketika saudara punya pergumulan dan saudara dalam konteks ini sudah sampai ke tahap accept, menerima. Karena kalau saudara masih bergumul, itu namanya bukan sharing life. Itu namanya curhat, curcol. Dan kita nggak boleh curhat dengan anak. Curhat itu artinya, Bapak Ibu ketika Anda belum selesai, masih jengkel, masih kesel, kemudian Anda ngomong. Nah, nanti bentuknya berarti pengaruh yang Bapak Ibu berikan negatif. Tapi kalau Bapak Ibu sudah selesai dengan pergumulan itu, sekalipun Bapak Ibu masih menghadapi, tapi sudah sampai kepada tahap acceptance, nah itu kita boleh sharing. Namanya sharing bukan curhat. Ya, karena apa? Karena kita sudah selesai. Jadi kita akan ceritakan bagaimana misalnya dulu remaja kita, bagaimana kita juga mengalami kegagalan, bagaimana dulu dosa-dosa yang kita lakukan di dalam konteks sedang mengajar, membina, menolong anak. Ya. Jadi bukan dulu papa juga bejat, dulu papa juga begini. Lalu di dalam konteks Anda belum bertobat, bahaya sekali. Itu anak-anak nanti bisa meniru atau justru anak-anak menjadi tidak respect. Jadi apa yang membuat anak respect bukan karena kita sempurna, bukan. Tapi karena kita menjadi orang tua yang tidak sempurna, tapi kita menyadari ketidaksempurnaan kita. Dan ketika kita sadar, itu yang membuat kita, anak-anak merasa diterima ketika dia tidak sempurna. Jadi anak-anak kepingin sekali didengarkan. Tadi mendengar adalah kunci utama daripada komunikasi. Ya, Paul Tillich mengatakan the first duty is listening. Is listen. Jadi tugas pertama kalau kita bilang kita mengasihi adalah dengan mendengarkan. Jadi anak ingin didengarkan tanpa digurui, dihakimi, disalahkan. Jadi ketika dia menjadi sensitif, karena memang dia merasa disalahkan, nah akhirnya apa yang terjadi? Defensif. Kalau sudah defensif jadi ofensif. Kenapa anak-anak suka menyerang? Nah, jadi anak-anak minta mereka dibimbing, bukan dikontrol. Mereka mau dituntun, bukan dituntut. Ayo kita dampingi mereka. Jadi dituntut, bukan dituntun, bukan dituntut. Yang tadi yang pertama connect, bukan konslet. Jadi Anda perlu tahu bahwa hubungan orang tua anak nggak pernah berakhir. Ya, nggak pernah ya, tetap kita orang tuanya dan dia anak. Dan kita tidak bisa memperbaiki atau mengubah mereka karena kita hanya Tuhanlah yang mengubah segala sesuatu dan kita yang bisa mengubah diri sendiri.
Kalau kita mau anak berubah, maka mulailah dari diri kita yang berubah lebih dulu. Nah, lalu Anda harus stop menyalahkan diri. Karena apa? Kalau kita menyalahkan diri, maka kita akan guilty. Nah, perasaan guilty itu nggak sehat. Ketika kita guilty, akhirnya kita cari kambing hitam. Siapa nih yang salah? Ya kamu sih begini, makanya mama begini. Pada waktu Anda menyalahkan diri sendiri, Anda saat yang sama akan cari kambing hitam yang lain, orang yang dipersalahkan, dan akhirnya Anda menyalahkan situasi, menyalahkan anak, menyalahkan pasangan. Jadi mari kita melihat segala sesuatu Tuhan berintervensi. Jadi ayo maafkan, ya, maafkan anak bapak ibu, ya, maafkan pasangan kita, dan maafkan diri sendiri. Kita kan lemah, ya, kita punya kelemahan, kita juga nggak sempurna. Ayo, mari kita saling memaafkan. Hanya ada Bapa yang sempurna, yaitu Bapa surgawi. Jadi yang ketiga, saudara, bagaimana kita menangkan dengan kita kasih lihat, kita mendemonstrasikan, kita declare kasihnya Tuhan lebih dulu. Jadi ini yang paling penting, bagaimana anak mengenal kasih karunia Allah. Bagaimana anak mengalami itu keajaiban dari kasih karunia melalui pengampunan, penerimaan. Jadi hubungan yang kuat dan erat kalau didasari dengan anak merasa dikasihi, anak merasa diterima, anak merasa dihargai. Itu menjadi landasan dari hubungan yang kuat dan erat. Jadi bagaimana mereka berasa nggak dikasihi? Waktu saya tanya anak-anak, kamu tahu nggak kalau orang tua mengasihi kamu? Tahu. Bayarin uang sekolah, ini, itu. Tapi sekarang kamu berasa nggak kalau kamu dikasih? Nah mereka bilang, nggak berasa, tapi tahu. Nah berasa itu mesti disentuh hatinya. Jadi bagaimana supaya anak berasa dikasih? Terima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Penerimaan yang total seperti ini memang membutuhkan kerendahan hati. Anda bisa menerima kekurangan anak karena Anda tahu Anda juga punya kekurangan. Kalau enggak, kalau kita cuma taunya harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Nah, yang ada saudara sebetulnya kesombongan. Yang ada hanya tuntutan, paksaan. Dan di situ anak tidak dimampukan untuk menerima diri apa adanya. Bangun relasi sebelum memberi regulasi. Kalau Anda mau mendisiplin anak, tidak bisa tanpa relasi. Bangun relasi lebih dulu, karena relasi itu lebih penting daripada prestasi. Kalau Bapak Ibu mau prestasi yang baik, mulailah dari relasi. Kalau relasinya bagus, anak juga dipicu dan terpacu untuk dia berprestasi, karena dia menghargai dirinya. Dia tahu dirinya bernilai. Dia tahu dirinya mampu. Jadi dasar mengasihi karena menghargai. Kita menghargai orang ya, bukan barang. Tentu ketika kita menghargai barang, karena barang itu dimiliki oleh orang itu. Barang mah dia juga nggak tahu ya kalau dia dihargai apa enggak kan? Karena nggak bernyawa. Tapi orang itu ketika dia dihargai itu berdampak dalam kehidupannya. Jadi sadari keberadaan dan keberhargaan anak-anak dalam setiap kesempatan. Karena mungkin itu hanya datang sekali. Kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Keberadaan anak dan keberhargaan anak. Supaya anak tahu dan merasakan bahwa dirinya berharga. Saudara, ini doa daripada Hana. Ketika dia minta anak sama Tuhan dan Tuhan kabulkan. Dan dia dikasih anak dan diberi nama Samuel. Di dalam 1 Samuel 1:27 Hana mengatakan, "For this child I have prayed, and the Lord has granted the desires of my heart." Untuk anak ini aku berdoa dan Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hatiku. Jadi
Terjemahan yang lain mengatakan, I asked the Lord to give me this boy and he has granted my request. Now I'm giving him to the Lord and he will belong to the Lord his whole life. Sekarang aku menyerahkannya kembali kepada yang empunya, kepada yang menciptakan untuk menjadi milik Tuhan seumur hidup. Apakah ini menjadi doa kita juga? Ketika kita sadar anak ini ada di dalam hidup kita karena Tuhan menitipkan, Tuhan mempercayakan. Apakah kita mau kembalikan, memberikan anak-anak kita kembali untuk dimiliki oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan pakai hidupnya, seumur hidupnya untuk memuliakan Dia. Sampai di sini kita masuk kepada diskusi. Silahkan. Shalom Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita ada diskusi atau boleh kita bilang ini adalah talk show. Karena beberapa waktu yang lalu kami sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua yang kami rangkum dan saatnya kami akan bertanya kepada Ibu Charlotte. Sebelumnya mohon maaf, sebelum kita mulai talk show, kita ada 129 peserta. Boleh Bapak Ibu berkenan membuka kameranya, membuka videonya karena kita akan berfoto bersama dulu. Ibu Charlotte boleh ya? Oke, saya di pinnya nanti dulu. Boleh Angeli? Kita biar berfoto bersama. Nanti pada saat kita foto bersama, mohon Bapak Ibu tidak chat, ya, tidak komunikasi di dalam chat. Kita foto dulu bersama. Sudah, pastikan Bapak Ibu jika tidak ada masalah dengan jaringan boleh di open cap. Oke, kita ada 128 peserta. Angeli silahkan kita foto. Oke, siap. Ya, shalom Bapak Ibu, di hadapan aku ada 3 slide, boleh tahan sebentar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan kita mau lanjut dengan talk show-nya. Boleh di-feed Angeli dengan Ibu Charlotte-nya juga. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan nih, pertanyaannya menarik banget. Yang waktu saya terima, saya juga merasa, nih saya banget nih hadapi ini gitu ya. Yang pertama, anak saya itu pemalu dan terdiam. Gimana caranya supaya dia lebih pede dan terbuka sama orang tuanya? Gitu. Iya. Buat anak-anak yang pemalu, yang introvert, dia harus ditolong untuk punya suasana yang membuat dia berani. Gimana caranya? Dia harus merasa diterima. Kalau kita itu dikit-dikit kritik, kasih masukan, kamu tuh jangan begitu. Aduh, kamu tuh ya, coba jalannya dong, tegak sedikit. Aduh, kamu tuh kalau ditanya orang jawab. Jangan diem aja. Suara kamu lebih keras dong. Kenapa sih ngomong kayak kumur-kumur? Kalau seperti itu, anak kita akan berani nggak? Ya nggak berani. Karena segala sesuatu akan dikritik. Siapa pula yang berani jadi diri sendiri? Jadi kenapa anak itu, kalau kita mau dia percaya diri, harus dimulai dari apa nih? Dia tahu dirinya berharga. Harga dirinya, self-esteem-nya. Kalau self-esteem-nya tinggi, itu dimulai dari apa? Dari self-image yang positif. Self-image-nya dari mana? Dari self-acceptance. Itu kan jauh kan? Nah, jadi ketika kita nerima anak tuh bisa menerima dirinya. Jadi ketika kita terima anak kita, itu menolong dia menerima dirinya sendiri. Kalau dia sudah bisa menerima diri, dia akan punya gambar diri yang positif. Nggak apa-apa kan hidung pesek, nggak apa-apa kan kulit gelap, nggak apa-apa kan muka jerawatan. Saya punya anak
Dia pernah bilang, "Mam, aku jelita jerawat 5 juta." Karena memang itu jerawatnya sampai ke leher-leher. Ya kita sih kalau ngelihat mukanya dulu nggak betah banget. Pasti ngoceh. Nah itu emak-emak ya. Ayo dong cuci muka. Tuh kan mama udah beliin kremnya kok nggak dipakai sih. Gitu ya. Oh, kita gemes sekali ya kalau ngelihat jerawat. Nah, tapi itu jadi membuat gambar diri dia jadi buruk. Merasa ya kalau aku jerawatan, aku jelek. Nggak ada yang suka sama aku. Nah itu kan yang dia baca, yang dia dengar dari orang-orang. Nah, kalau gambar dirinya positif, dia tahu dirinya berharga. Dan memang kan kita berharga, bernilai. Masa anak saudara mau ditukar sama apa, saudara pasti nggak kasih kan? Anak Anda dibeli 100 juta, mau? Pasti Anda nggak kasih. Mau dijual 1 miliar juga Anda nggak kasih kan? Berarti kan anak kita berharga sekali. Nah, kalau dia tahu dirinya berharga, dia nggak akan jual diri. Nggak akan dia tukar dirinya dengan uang apapun. Kalau harga dirinya sudah positif, harga dirinya tinggi, maka dia akan punya self-confidence. Jadi self-confidence dia. Kenapa itu yang membuat dia bisa jadi diri apa adanya. Kalau dia sudah confidence, dia mau ngomong apa, dia juga percaya bahwa omongannya nggak akan bikin orang tersinggung, omongannya nggak akan bikin orang marah, karena dia kenal diri. Makanya kenapa tahu diri itu penting banget. Kalau ini istilah saya tahu diri ya, tapi positifnya mah kenal diri. Karena dengan kenal diri, dia bisa kenal orang lain. Jadi dia tuh bisa, oh kalau saya ngomong gini kira-kira responnya orang kayak apa ya. Jadi dia bisa baca situasi. Jadi nggak main asal ngomong, ngoceh, masa bodoh. Tuh orang mau tersinggung, tuh orang mau marah. Nggak begitu. Karena dia bisa bawa diri. Tuh. Jadi itu mah istilah saya ya. Tahu diri, maka bisa bawa diri. Gitu kan. Nah kalau dia bisa bawa dirinya, ya, wah saya yakin sekali. Dia tahu persis dirinya diterima oleh orang-orang. Nah, sekarang dari mana tuh lingkarannya? Kalau kita mau anak kita bisa terbuka, bisa jadi diri apa adanya. Dia harus ditolong dari ya sikap kita yang harus berubah. Jadi kita nggak bisa dengan gini, berani dong, pede dong, ayo jangan malu dong. Nggak bisa tuh. Makin digituin, buat dia kayak beban tuh ditambahin. Kayak makin berat. Jalan aja susah nanti. Dia mau angkat kepalanya aja berat. Dia mau ketemu orang aja kayaknya, nanti salah nggak ya? Aduh nanti orang itu ngomong apa ya? Aduh gimana ya? Ini udah benar belum nih? Ini kalau kayak gini, oh bentar dia ngaca, bentar dia ini gelisah. Kalau udah kayak gitu mah, ya namanya juga orang nggak tenang, tegang ya. Makin tegang makin banyak salah kan? Ayo dong, anak kita diterima aja. Diterima. Ya. Jadi yang tadi saya bilang, keberadaan dan keberhargaan anak. Ya. Oke, silakan Bu Jen. Oke, baik Bu ya. Jangan kita nambahin berarti ya. Berarti kita harus support supaya dia punya percaya diri ya yang pertama. Karena biasanya anak pemalu pendiam tuh cenderung kurang percaya diri jadinya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Anak lebih dengar apa kata temannya, apalagi dari medsos, dan merasa kalau temannya yang rada negatif terlihat keren dan gagah karena populer, mereka mulai ikut dalam geng yang populer tapi negatif itu. Itu gimana Bu Charlotte? Iya, betul. Pada masa-masa ini, bagi mereka, wow, keren, beda sendiri gitu ya. Itu buat mereka cool. Jadi, kenapa anak-anak kita pede banget pakai jeans sobek gitu ya. Saya pernah satu waktu makan di sebelah saya, anak teman saya itu pakai jeans jaket. Aduh, robek sini, bolong sini gitu ya. Saya cuman komentar, saya bilang, aduh ini mah kalau dilihat sama oma-oma,
pasti bilang gini, sini Cuk, Oma jahitin ya, Oma tambel gitu kan. Ya, karena buat kita mah dulu ya, pakai yang robek kan malu ya. Lalu si anak bilang gini, tante tahu nggak, ini mah baru juga dari toko aku beli kemarin. Ya ampun, yang bolong, yang robek dibeli gitu ya. Nah, jadi dari situ kita tahu kan ada perbedaan value. Perbedaan value itu yang kalau dulu kita menganggapnya, ih pakai yang robek malu gitu, pakai yang bolong malu. Sekarang justru kenapa pakai yang robek keren, berani robek gitu ya. Maksudnya berani bolong, berani tuh rambut separuh hijau, separuh ungu, kok berani. Jadi yang namanya berani itu di dalam konteks kalau saya bisa berbeda. Nah, berbeda di sini sebetulnya kan ketika kita berani berbeda, tampil beda karena benar. Nah, ini yang orang tua lupa memasukkan value. Bahwa ketika kita benar, enggak penting ada yang ngikut kah, apa enggak ada yang ngikut kah, apa bagaimana, pokoknya kalau kita benar, kita berani tampil beda. Nah, masalahnya si orang tua tidak memasukkan value-value itu di awal. Jadi ketika temannya punya value yang baru, nah si anak kan nggak punya value. Jadi buat dia mah cool, keren. Aduh, ini nih pakai giwang 5, ya. Ini pakai giwang, nanti di bibir, di lidah. Selamat siang Om, ada giwangnya ya. Aduh, keren. Nah, karena kita tidak memasukkan value-value yang sebelumnya. Jadi kalau kita nggak masukin value, istilah saya tuh gudang moral ya. Jadi kalau gudangnya kosong, filenya kosong, ya dimasukin file yang baru, ya diterima dong sama dia. Apalagi buat dia segenerasi kan. Dan itu value yang ditampilkan di medsos. Bagaimana kita melihat anak-anak begitu punya apa bisa ditampilin, wah sekarang ya apa maksudnya, rumah dikasih lihat, lemari baju dikasih lihat, ini sepatu dikasih lihat, koleksi tas dikasih lihat. Lalu kita bilang, ya ampun yang gini nih hebat nih, keren. Nah itu value yang dibangun oleh dunia. Nah value yang kita tanamkan apa? Jangan sampai anak mengagumi ketika misalnya, aduh mah, dia operasi loh matanya loh. Hidungnya operasi, ih cakep banget. Aduh, itu orang Korea cakep-cakep ya, hasil operasi. Lalu dia lihat dirinya yang seasli-aslinya di kaca. Dia bilang, jelek banget nih. Hidung pesek, mata sipit, bibir tebal. Apa dia enggak marah ya sama Tuhan ya? Jadi ketika dia ngelihat hasil ciptaan Tuhan kan lebih jelek daripada buatan manusia. Jadilah buat dia, ini mesti dioperasi, mata dioperasi, alis dioperasi, pipi dioperasi, hidung, mulut. Bagaimana dia bisa menghargai dirinya? Makanya kita lihat banyak artis-artis dari Korea bunuh diri. Ya, karena bukan itu sih jawabannya kan. Nggak ada contentment di dalam dirinya. Jadi balik lagi, kenapa anak lebih mendengar temannya? Ya karena saat itu dia merasa orang tua udah jadul, nggak ngerti dia, ngomong nggak nyambung. Nggak enak, nggak asik ngomong sama orang tua. Tapi ngomong sama teman asik. Temannya mengagumi dia, muji dia. Wah ya tambahlah besar kan, tambah dia merasa diterima dan diakui. Karena itu memang kebutuhannya. Lalu ditambah juga orang tua tidak menanamkan nilai-nilai, jadi kosong, jadi itu semua yang dia absorb, dia yang diambil dari temannya. Ya, next Bu. Oke. Berarti memang value dari keluarga sendiri itu harus kuat ya Bu ya, sehingga walaupun mereka menerima sosmed dan sebagainya, mereka hanya melihat tapi tidak harus mencontoh karena mereka sudah punya value sendiri ya. Oke, baik, selanjutnya lucu-lucu nih Bu pertanyaannya. Mengapa anak remaja itu sering mager alias males gerak? Gitu ya. Senangnya rebahan, apalagi di zaman pandemik ini semuanya dari rumah ya. Habis belajar tengok ke sedikit tempat tidur.
Jadi bawaannya mau rebahan aja gitu ya. Dan paling nggak suka memberes kamar. Tuh. Jadi kalau kita ngelihat kamarnya tuh kotor, ntar kita suruh dia jawabnya, ya udah besok juga kotor lagi mah, ya udahlah biarin aja gitu. Itu gimana ya? Iya, saya tuh harus katakan begini ya. Kalau di masa remaja mau jangan berantem dah yang begini. Kalau mau berantem itu tuh waktu dia SD. Ya, kamar berantakan. Ayo, kita mesti beresin kamar. Ayo semua ambil sapu. Mami ambil sapu lidi, kamu ambil pelan, kamu ambil ini. Mari kita sama-sama kerja. Nah, itu tuh SD. Jadi melalui pembiasaan. Tapi kalau sekarang SMP, tahu-tahu dia lagi mager nih, enak-enak nih diranjang ya. Lagi pegang HP lah, atau dia lagi nonton, atau dia lagi tidur. Buat anak remaja, tidur itu surga deh. Ya, makanya kenapa dia kalau tidur tuh bangunnya siang. Dan kayaknya semua anak remaja begitu ya. Jadi ini hasil dari sebuah penelitian. Jadi memang dia di fase remaja ini kayaknya butuh tidur lebih banyak. Ada kebutuhan. Nah masalahnya kan dia baru on-nya jam 12 malam. Jadi kalau on-nya jam 12 malam, tidurnya jam 2, ya nggak heran bangunnya jam 10, jam 12 gitu ya. Nah jadi itu juga pola yang dibangun. Jadi kalau sekarang di masa remaja, tahu-tahu Anda ngomel, ini kamar kayak kapal pecah. Saya pernah tuh gituin anak saya. Sampai anak saya gini, hah kapal pecah? Nggak zaman, itu mah kapal pecah tuh zaman saya, zaman mama saya ya kapal pecah. Lalu kemudian dia cuma ngomong gini, udah mam, daripada mami pusing, jangan masuk kamarku. Silahkan keluar. Jadi jangan masuk kamar. Daripada maksudnya saya ngomel. Kan saya ngeliat, aduh ini kaos kaki bersih apa kotor, nggak jelas ya. Ada di kolong, ada di mana. Nah, daripada saya ngomel, habis itu saya diusir, apa yang bisa saya lakukan? Saya beliin tong sampah, saya beliin keranjang baju kotor, saya beliin laci-laci, wadah-wadah. Lalu saya cuma bilang gini, ini ada wadah ya, kamu enak nih, cemplungin aja apa yang ada. Jadi kalau kamu mau cari di wadah itu, ya. Jadi kamu cemplungin, itu namanya wadah serba-serbi, ya. Mau dari kunci sampai dari apa ada di situ. Nah, itu ternyata menolong. Jadi daripada kita ngoceh, mendingan kita ajak dia ke supermarket. Nih, kamu mau cari tempat buat naruh ini di mana? Nih, ini kotak apa? Nih, ini kayaknya bagus deh. Kalau kamu masukin ini di sini aja tuh supaya ringkes. Kamu juga nggak usah capek. Belum masukin, udah tutup dah. Nah, karena rupanya waktu kamar dia berantakan, dia juga pusing. Lalu kita bilang gini, beresin dong. Masalahnya dia nggak tahu mulai dari mana. Saking berantakannya ya. Jadi buat dia gini, gimana ya, gimana. Nah kan kesian ya. Lalu kita ngomel-ngomelin, emang dasar jorok, dasar malas. Apalagi udah pakai 5 kata dasar ya. Udah kayak main Pancasila kan. Lalu ngomel-ngomel begitu, nah buat dia juga bukan menolong, tapi jadi tambah stres. Udah, kalau sekarang mah begitu aja. Ajak dia ini, coba apa yang mau mama bantu gitu ya. Ini mama punya gantungan banyak. Kayaknya lemari kamu ya, kita beli tuh. Yang apa namanya kayak semacam kayak kotak-kotak gitu ya. Enak juga tuh, masukin aja kaos kaki ke situ tuh, cemplung-cemplungin ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memberikannya solusi. Ya, solusi dengan berdiskusi. Jadi bukan cuma instruksi, ya, apalagi pakai emosi. Ayo, udah deh, ya. Jadi sulit, ya. Karena kan di kepala kita udah gini, tuh anak malas, mager, jorok. Nah, di kepala kita tuh udah berasumsi seperti itu. Jadi yang keluar interpretasi kita juga negatif, ya. Oke, silakan Bu Jen. Bu Charlotte, ini saya selipin ada pertanyaan lewat direct message ya. Anak saya umur 16 tahun.
terus mempunyai kebencian kepada seseorang di masa lalu yang tidak mudah dimaafkan sampai menghantui masa sekarang. Bagaimana menolongnya ya Bu? Ya, kemarahan tuh mesti diselesaikan. Kalau Tuhan bilang marah, jangan sampai matahari terbenam. Jadi kemarahan nggak boleh jadi dendam. Karena gini ya, sakit hati itu kan menimbulkan kemarahan. Kemarahan yang dipendam itu jadi kebencian. Kebencian yang disimpan, dipelihara itu jadi dendam. Dan dendam itu bisa menjadi akar pahit. Ya, jadi kepahitan. Kalau sudah pahit, nggak ada kasih karunia Allah, nggak ada grace, nggak ada mercy. Makanya di dalam Ibrani 12 ayat 15, janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya jangan tumbuh akar pahit yang membuat kerusuhan ya dan mencemarkan banyak orang. Ngeri sekali kan akibat dari akar pahit itu. Nah, jadi gimana untuk kita bisa menolong? Ini saya misalnya kasih contoh kan, saya nggak tahu ya kasusnya ya. Misalnya begini, anak kita diputusin pacar, ya, dihianati lah misalnya. Aduh please ya, kalau Anda orang tua nih, ya, kalau sampai anak kita diputusin, Anda jangan curhat di medsos, ya. Jadi jangan, ini anak saya ya diputusin sama ini, aduh padahal dia udah minta saya ya, sekarang anak saya cari, dia menghilang, disappear kemana, dicari nggak muncul-muncul, nggak tanggung jawab, mana tanggung jawabnya. Please deh, Anda jangan menanggung sakit hati anak. Jadi justru mesti ngomong gini, aduh puji Tuhan kamu diputusin. Kenapa puji Tuhan? Karena untung diputusinnya sekarang, bukan waktu nikah. Kebayang kan waktu nikah kamu ditinggal, mendingan juga sekarang ditinggal. Ya. Nah, artinya kita nggak perlu juga ngejelek-jelekin dia, tetapi kita melihat bahwa ada intervensi Tuhan. Ya, emang walaupun dia baik, tapi bukan dia yang terbaik. Tuhan tahu yang mana yang cocok dengan kamu. Walaupun mama juga sedih. Iya, tapi kan dia baik, Mam. Dia tuh ganteng, dia pintar, dia ini. Oh, semua yang bagus-bagus. Iya. Tapi sekarang kita masuk kepada kenyataan. Dia meninggalkan kamu, dia pergi sama cewek lain. Ya sudah. Close the books. Tutup buku, ya. Mari kita mulai dengan yang lain. Kita makan bakmi, kita ini. Ya nangis boleh, ayo nangis. Masih bisa nangis, puji Tuhan. Jadi Andanya yang mesti bergembira nih. Ya. Kitanya yang mesti memberikan suasana bahwa it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kita, iya ya gimana sih dia tuh tega-teganya ya. Kamu tuh udah baik banget ya sama dia ya. Kok dia jahat banget sih? Nah, udah deh kita please jangan jadi bensin. Ya, ini udah ada api, kita jangan jadi ngomporin. Ya, nah bawa dia kepada satu perspektif. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan berotoritas, Tuhan berdaulat. Artinya ketika Tuhan izinkan itu terjadi pada kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan, dan itu terjadi untuk kebaikan kita. Kebaikan kita di dalam hal apa? Di dalam hal karakter kita makin serupa dengan Kristus. Itu aja kok, apapun yang terjadi, Tuhan pakai untuk mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi rugi kan kalau kita dendam? Karena kalau kita dendam, kita benci, berarti kita yang sakit. Kalau kita sakit, masa sih sakit kok dipelihara? Kan sakit mesti sembuh. Jadi menyembuhkan luka hati melalui apa? Pengampunan. Mengampuni. Dan Tuhan udah bilang itu di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau even mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni karena apa? Sudah selesai. It's finished. Sudah selesai di kayu salib. Nah, kalau sudah selesai, ya masa sih kita masih mau manjangin. Tuhan bilang udah finish. Sekarang gini aja. Itu urusan dia sama Tuhan, udah pembalasan itu adalah hakku.
Ya. Jadi kasih penghiburan, kasih kekuatan, kasih perspektif lain supaya anak itu bisa memandang sebuah peristiwa itu bagaimana melihat Tuhan berintervensi. Ya. Next. Oke, tadi Ibu ada pertanyaan kan, jadi bagaimana menolong anak kita nih yang sudah terlanjur terluka ya. Jadi kita harus mendampingi ya Bu Charlotte, mendampingi, memberi perspektif yang beda ya. Iya, betul. Dan tetap yang paling penting tuh kita bawa mereka lebih dekat sama Tuhan, kita kasih Iya. tahu, dan ada beberapa ayat tadi. Nah kebetulan ada ibu juga yang bertanya yang sama, jadi semoga menjawab sama ya, bagaimana kalau anak kita pernah punya masa lalu dan sebagainya, itu semoga menjawab ya. Dan kemudian Ibu ada lagi ini, Ya, gimana saya caranya? tambahin Bu Jane, Uh-uh. artinya perasaan luka dia mah diakui ya. Ya, Jadi kita tuh jangan bilang gini, oh kamu jangan sedih, kamu nggak boleh begitu, anak Tuhan, kamu mah nggak boleh terluka. Enggak, kita tetap harus membawa mereka kepada, oke, mama ngerti kamu terluka. Pastilah siapa sih yang diputusin pacar, tahu-tahu Apa-apa. ditinggal, udah ada janji-janji pula, lalu 3 bulan dicari-cari nggak ketemu, pastilah maksudnya kecewa ada. Rasanya kok kita salah apa ya? Kok tahu-tahu dia menghilang? Ya emang saya terakhir ngomong apa ya? Kok dia tiba-tiba begitu gitu ya? Nah itu ghosting kan ya Bu? pasti ada. Hah? Ghosting ya, Iya, ghosting ghosting. istilahnya. Nah, kan ada fase denial-nya tuh. Iya. Jadi ada fase denial, pasti ada fase anger. Nggak apa-apa, Ya. fase-fase itu biarkan dia lewati. Sampai kepada fase acceptance itu. Ya, Supaya dia bisa menerima. move on. Ya, Ya, betul. Jadi kasih waktu dia untuk grieving ya, untuk ya. dia dalam Dan tanda nggak petik apa-apa, it's okay. bersedih, biarkan. Tapi kita dampingi jangan sampai dia salah jalan di masa grieving itu ya. Iya, jangan Bu sampai grievingnya Charlotte. 2 tahun. Iya, iya Ya, betul. grieving boleh, jangan kelamaan. Masa Iya. sakit mau lama? Sakit itu kan berarti mau sembuh gitu kan? Ya, betul. Oke, selanjutnya Bu Charlotte, gimana caranya kalau kita orang tua udah terlanjur sering curhat nih sama anak gitu. Masalah orang tua jadi apa ya? Insem ya, apa? Insem secara emosi ya. Gitu udah terlanjur sering curhat nih sama anak. Itu gimana cara? Kan berarti kita harus stop ya, karena kita tahu bahwa anak belum waktunya menerima masalah yang kita hadapi. Gitu. Itu gimana ya Bu Charlotte? Iya, kalau udah keburu curhat sih, ya nggak bisa kan ditarik balik kan. Anda kan nggak bisa bilang, yang dulu tuh itu loh bukan begitu maksud mama. Ya nggak bisa. Paling Anda hanya bilang, mama minta maaf karena waktu itu mama curhat sama kamu. Karena mama bingung, mama curhatnya sama siapa ya. Tapi sebetulnya beban itu nggak seharusnya kamu pikul. Ya. Dan itu juga memberikan dampak ke kamu. Jadi ya sekarang mama tahu. Banyak hal yang mama tuh mesti memandang peristiwa itu dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamata kita. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang menyedihkan, melukai, ya mari kita sama-sama melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Untuk apa itu terjadi? Jadi belajar dari Ayub, ya ketika Ayub mengalami segala hal itu, ya jangan kita melihatnya, aduh saya salah apa Tuhan, saya dosa apa Tuhan, kenapa saya begini. Tapi kita bertanya, Tuhan untuk apa aku ngalamin ini? Pasti ada tujuan Tuhan. Ya, jadi dulu tuh mama saya, ya maksudnya saya sampai ambil kesimpulan gitu ya. Jadi waktu mama saya kan menikah dengan papa saya yang datang dari Tiongkok asli gitu ya. Jadi ya pasti beda budaya. Jadi tuh mama saya tuh kalau pesan gini, jangan pernah kawin dengan Cina Toto gitu ya. Oh ya saya ingat banget dah. Ya jadi itu yang ditanamkan. Jadi saya kalau ngelihat, saya udah langsung look down gitu ya. Nah untuk Tuhan pulihkan dengan saya bergereja di gereja Tionghoa, yang artinya saya ketemu model-model kayak papi saya, dan ya dipulihkanlah terus menerus. Karena kalau enggak itu akan merusak persepsi saya. Jadi hati-hati ya. Jadi kita ini hanya boleh sharing life, bukan curhat. Oke, next. Berarti orang tua harus selesai dulu secara emosi ya. Oke, ada lagi nih. Bagaimana menyikapi para remaja yang di saat online ini yang terus menggunakan handphone?
sehingga mereka tuh cenderung rentan sama situs pornografi. Bahkan yang jadi game gamers maniak. Jadi sedikit-sedikit game. Lagi online, lihat di laptop di sini pelajaran, tapi di sebelahnya handphonenya, tabletnya game atau TikTok lah atau apalah semua. Iya. Gitu. Jadi Gimana ya, Bu Sara? ini memang tantangan kita ya, perjuangan kita nih saat ini. Dan bukan Anda sendirian. Kayaknya kita bersama-sama mengalami satu masa ya, di mana peperangan kita bukan lagi melawan darah daging, tapi melawan penguasa-penguasa gitu ya. Jadi memang ada power. Jadi please yang dimarahin jangan anak. Ya, Anda semakin marah, dia akan semakin menjauh. Anak saya waktu dia pernah kena pornografi. Dia bilang, Mami asal Mami tahu, 1000 kali aku lihat pornografi, 1000 kali aku berlutut minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dia sambil nangis. Lalu saya bilang, apa yang Mami bisa bantu? Ya, Mami doain aku supaya aku dekat sama Tuhan. Karena kalau aku dekat sama Tuhan, berarti aku jauh dari dosa itu. Kalau aku jauh dari Tuhan, berarti aku dekat dengan dosa itu. Jadi sampai hari ini, kalau saya ingat anak-anak saya hanya doa saya, Tuhan, supaya dia dekat dengan Engkau. Kalau dia dekat dan melekat denganmu, maka nggak ada barang lain, nggak ada hal-hal lain yang melekat. Karena hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi Tuhan itu mau satu-satunya yang kita melekat dengan dia dan dekat dengan dia. Jadi nggak boleh ada hal lain yang melekat. Hati-hati. Ilah kita di masa ini adalah I huruf gede ya, I. Makanya kan adanya iPod, iPhone, iPad ya. Jadi udah depannya tuh I. Karena siapa yang disenangkan ketika kita main game? Jadi ini diri kita I ini memang menjadi besar sekali. Menjadi yang utama. Nah, gimana caranya tuh supaya dia bisa lepas? Kan dia nempel kayak kertas di lem. Anda mau pisahkan, yang ada robek. Jadi mestinya apa? Ayo Bapak Ibu menyusup. Menyusup tuh. Kalau menyusup tuh, kata menyusup tuh maksud saya dengan pelan-pelan tanpa disadari. Nah, menyusup ada di tengah-tengahnya sehingga nanti dia attach-nya dengan Bapak Ibu. Nggak bisa, yang enak mah harus digantinya juga yang enak. Kita nggak bisa bilang, jangan main game, cuci WC. Oh, nggak bisa kan? Nggak mau dia kan? Nah, bagaimana dia juga mengalami yang asik dengan kita. Jadi memang relasi kita harus, mereka mengalaminya, iya ya, enak loh dekat sama Mami, bisa ngobrol, bisa tukar pikiran. Wah, Mama tuh, maksudnya bisa ngomongnya seru atau apa begitu. Itu yang mereka dambakan sebetulnya. Mereka tuh nggak benci kita, enggak. Cuman mereka merasa nggak asik aja. Nggak asik. Tuh ngomong sama papa tuh baru 2 kalimat loh, Bu. Ya ampun, nadanya aja udah naik. Saya bilang, gimana ngomong naik nadanya? Baru cuma ngomong gini, Pak, pergi dulu. Kemana? Ke rumah teman. Ngapain? Coba, itu baru 4 kalimat tuh. Udah do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Nah, ayolah. Kita jadi orang asik gitu loh. Kayak dia ngobrol sama temennya 3 jam juga kan. Bisa bercanda-canda, bisa ketawa gitu. Karena apa? Kemelekatan itu menunjukkan bahwa saya sama dengan itu gitu kan. Makanya bisa melekat kan. Nah, bagaimana sih kita bisa membawa melekatnya ke Tuhan? Ya, pakai orang tua lah jembatannya. Kita dulu nih. Anak melihat hidup kita yang melekat dengan Tuhan, itu asik ya. Jadi kalau buat anak-anak remaja mah, kata asik, keren gitu ya, cool, ya nggak apa-apa gitu. Itu yang maksudnya membuat mereka, ikut Tuhan tuh asik nggak sih? Asik gitu. Cool nggak? Cool gitu ya. Jadi
ya bukan sesuatu tuh Tuhan itu yang transenden. Betul, Tuhan itu Allah Maha Kuasa, tapi juga Allah yang imanen kan? Allah yang beserta dengan kita, Allah yang ada di sisi kita. Nah, itu yang harus anak-anak rasakan juga. Oke. Next. Oke, jadi kembali lagi ya Bu, value dan relasi dengan anak ya. Iya. Jadi kalau anak-anak Dan dia punya bisa relasi, ngerasain, Bu Jen. ya. Bisa ngerasain, jadi bukan cuma teori. Jadi Berasa. gimana? Kita nggak ngelarang, tapi kita menyusup, Kak. Menyusup. Jadi ya. gini, ikut aja main. Iya, betul. Jadi kalau umpamanya anak seneng nih nonton Iya. K-pop atau apa, jadi kita ikut pelan-pelan. Ikut dulu, ikut main, tapi jangan kita yang kecanduan ya. Kan tujuannya, misinya menyelamatkan dia. Ya. Tapi kalau kita tarik, kita eliminasi, jadi kayak tadi tuh kertas tuh, maksud saya kertas di Rusak lab. ya kertasnya ya Bu. Robek gitu loh. Tapi kan kalau menyusup gitu pelan-pelan kayak kita, itu loh, zaman dulu tuh waktu saya koleksi perangkok. Jadi kalau perangkok ngelem, dulu tuh gimana caranya? Direndam pakai air ya, pelan-pelan gitu kan, dicopotin gitu kan. Jadi nggak main dirobek begitu, bisa perangkoknya rusak gitu kan. Ya, jadi kira-kira kayak begitulah untuk memisahkannya. Oke. Baik Bu Sarah, ada lagi nih ya. Bagaimana cara membesarkan anak remaja yang orang tuanya single parent? Bagaimana apa Bu Jen? Yang orang tuanya single parent? Bu Jen, mute. Ya. Bagaimana caranya membesarkan anak remaja yang orang tuanya single parent? Ya. Oke, jadi memang nggak mudah, saya tahu. Karena Anda harus berfungsi sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Jadi ketika berfungsi dua-duanya, ini kan pasti double ya, beban itu juga double. Menurut saya Anda mesti berdamai dengan diri dulu. Kalau single parent-nya karena Anda yang buat, karena ada kontribusi Anda. Ya, kita berdamailah dengan kesalahan kita, dengan kesalahan pasangan. Tapi kalau single parent karena kematian, yang artinya cerai mati, ya kita mesti berdamai sama Tuhan ya. Yang artinya kita tahu ada intervensi Tuhan, lalu bagaimana kita mengalami ini, dan pasti ketika Tuhan ambil, Tuhan yang akan gantikan. Jadi memang dalam hal ini, bagaimana menerima diri, menerima situasi, itu sebagai awal untuk kita melakukan peran-peran yang ekstra, ya, sehingga masalah-masalah mungkin kan juga akan timbul kan, bisa masalah finansial kah atau masalah apa begitu. Nah, menerima, berdamai itu menjadi modal. Jadi berdamai dulu. Kalau hati udah damai, maka perspektif kita juga akan beda. Kalau enggak, begitu kita ngelihat anak punya masalah, kita langsung rasa bersalah lagi. Tuh kan, coba saya nggak cerai. Coba saya nggak ini. Nah, itu akan terus-menerus. Nanti ketika rasa bersalah itu nggak pernah habis, nggak pernah ada, kan jadi blaming itu kan jadinya, guilty kan menimbulkan, jadi kita ngeblame. Begitu ngeblame adanya defensif, ofensif. Begitu ya. Oke, Bu Charlotte satu lagi ya pertanyaan masih ada jam 5.53. Gimana caranya sekarang berkomunikasi dengan anak remaja? Mereka cenderung kalau ngomong tuh ngegas gitu ya. Kita baru ngomong satu, terus mereka udah banyak. Terus kadang kita baru ngomong, terus mereka jawabnya bukan cuma ngegas, tapi juga jutek. Malah bahkan kadang-kadang kita dicuekin, kita ngomong sendiri, dia buang muka, dan sebagainya. Itu gimana ya, seperti yang tadi sih ada ilustrasinya ya. Jadi waktu mereka itu ngegas, mereka itu jutek, yang bermasalah siapa? Mereka kan. Jadi waktu mereka bermasalah, Anda jangan ikut-ikutan bermasalah. Jadi waktu mereka bermasalah, Anda jangan kepancing.
Jadi mesti ngelihatnya bahwa mereka itu bermasalah yang akan menimbulkan masalah. Tapi kan kita nggak mau terima sampahnya kan. Jadi gini loh, nih misalnya anak pulang sekolah ya. Ayo Jen, makan Jen. Nggak mau. Lalu kalau kita kepancing, kan kita jadi gini. Mami tuh ngomong baik-baik ya. Ya, Mami ngomong baik, kamu itu udah Mami tanya baik-baik, kamu jawab Mami dengan bentakan, jangan kurang ajar ya. Nggak usah makan kalau nggak mau. Ya ampun. Sedangkan tuh dia ketika gini nih. Jen, makan yuk. Nggak mau? Tuh dia tuh lagi gini nih. Mami, aku tuh lagi bete banget. Tadi tuh di kelas, tahu nggak teman-teman tuh ngetawain aku. Tadi tuh Pak Guru bla 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 bla. Tadi tuh cowok yang aku suka gandeng cewek lain. Tuh, di balik itu tuh ada sejuta alasan untuk dia nggak mau. Gitu. Jadi, boleh enggak Bapak Ibu pakai kalimat parafrase? Oh, nggak mau. Nggak mau makan? Males ah. Oh, males. Jadi kita tuh kayak kasih itunya, ehonya. Eho. Oh, males. Iyalah. Udah nggak nafsu makan. Oh, nggak nafsu makan. Ya gimana? Seharian bete di sekolah. Oh, bete di sekolah. Jadi kita tuh nyambungin nanti keluar. Iya, masa? Teman-teman cupu semua gitu. Nah, baru kita tahu, oh dia bukan lagi bermasalah sama kita. Dia lagi bermasalah sama teman-temannya. Jadi kita nggak usah baper. Ayo dong, jadi orang tua remaja mah jangan baperan atuh, ya. Masa ikut baper? Itu mah jadi siapa ngedidik siapa jadinya kan? Ya. Kan kita mesti orang tua yang mau nggak jadi bantal. Jadi ketika anak kita jatuh ya kita kasih jadi bantalnya gitu loh. Bantalnya supaya jatuhnya nggak terlalu sakit, jadi agak empuk. Pakai jadi bemper. Bukan baper, jadi bemper, ya. Bemper tahu ya, bemper ya. Udah Bu Jen? Oke, Bu Charlotte, sebenarnya ada masih banyak pertanyaan, tapi mohon maaf, waktunya tidak memungkinkan. Kalau begitu, untuk sesi talk show-nya kita tutup, dan kita akan tutup juga dengan doa yang akan dipimpin dengan Kak Agung. Beliau adalah tim pastor dari 180 Generation di GBI WTC, tapi sebelum beliau doa, beliau akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semua, orang tua dari anak-anak remaja yang sudah join di acara hari ini. Saya terima kasih sekali sudah merespon dengan baik dan terima kasih untuk kehadirannya, dan kami berharap semua yang ada kita dengar hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan tentunya tidak semua pertanyaan bisa kami akomodasi, tapi kami akan berusaha untuk nanti menjawab setiap pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi, tapi yang sudah ada hubungannya dengan penjelasan tadi, kami akan tetap sudah terjawab dari pemaparan dari Bu Charlotte. Nah, hari ini Zoom kita udah kami rekam, nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu semuanya bisa melihat di YouTube channel dari GBI WTC, namun perlu proses dari tim media kami untuk kami bisa nanti untuk bisa upload mungkin dalam waktu paling lambat ya minggu depan kita bisa saksikan sama-sama. Terima kasih juga untuk Bu Charlotte yang sudah mengisi dan memberkati kami semua. Terima kasih untuk Kak Jen yang sudah menjadi host hari ini. Dan Bapak Ibu semua, kita akan akhiri acara hari ini. Ya, mari sama-sama kita berdoa.
dan kita akan tutup acara hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memerlukan pertolongan Tuhan untuk kami mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang dititipkan oleh Tuhan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan beri kepada kami hati seorang Bapa, hati dari Tuhan sendiri untuk kami melihat anak-anak kami sebagaimana Tuhan melihat mereka. Tuhan Kau memberkati para orang tua, memberkati bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah join di dalam acara hari ini. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas mereka. Dan kami rindu Tuhan, Engkau yang terus membentuk kami. Kami bukan orang tua yang sempurna. Kami rindu Tuhan terus membentuk kami. Kami rindu, kami juga semakin dipulihkan sehingga kami dapat menyiapkan satu generasi yang luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan hari-hari ini. Berkati juga Ibu Charlotte yang sudah men-sharingkan hal-hal yang luar biasa, sehingga kami sebagai orang tua, kami menjadi orang tua yang dibekali dan kami dibuka wawasan kami dibuka hati dan pikiran kami untuk kami melihat terang Tuhan, sehingga kami bisa melihat diri kami sendiri sebagai orang tua, dan kami juga bisa melihat anak-anak kami sebagai milik pusaka yang Tuhan taruh dan titipkan buat setiap kami di dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami rindu acara ini menjadi berkat buat setiap kami dan teman-teman kami dan rekan-rekan kami semuanya. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan setiap kami, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang awal hingga akhir dari acara hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Agung. Sekali lagi kami dari 180 Generation BBI BTC mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Charlotte Priyatna yang luar biasa. Kami benar-benar haus dan saya yakin Bapak dan Ibu banyak yang merasa dipenuhi dan dahaganya hilang gitu ya. Buat Bapak Ibu orang tua dari anak-anak teens, terima kasih atas join-nya, terima kasih atas partisipasinya, bahkan sudah mendaftar memberikan data Bapak Ibu sekalian, kami sangat menghargai. Baik, acara sudah selesai. Kami boleh kita sama-sama ucapkan terima kasih Bu Charlotte melalui reaction love. Boleh ya di reaction love-nya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu silakan berkenan untuk boleh keluar, boleh leave dari ruang Zoom. Doakan kami bisa punya acara seperti ini lagi yang bisa membuat pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu terjawab. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Charlotte. Terima kasih Bu Jen. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin lift ya Kak. Terima kasih.